Gedung Sate merupakan ikon ibu kota Jawa Barat, Bandung. Gedung ini telah berdiri sejak masa kolonial Belanda dan menjadi salah satu saksi sejarah. Karena termasuk gedung tua, tak heran bila Gedung Sate dipercaya juga menyimpan kisah mistis. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa misteri Gedung Sate yang telah banyak tersebar di telinga masyarakat luas. Yang pertama, ada jenazah tertinggal. Di halaman depan gedung ada sebuah batu alam besar yang bertuliskan, dalam mempertahankan Gedung Sate terhadap serangan pasukan Gurkha tanggal 3 Desember 1945, 7 pemuda gugur dan dikubur oleh pihak musuh di halaman ini. Bulan Agustus 1952, diketemukan jenazah Suhodo, Didi, dan Mutarudin, yang dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Ciputra. Jenazah Rana, Subengat, Surjono, dan Susilo tetap berada di sini. Setidaknya masih ada 4 jenazah yang tertinggal di area gedung ini. Tak heran bila beberapa penjaga di sana kerap kali merasakan kehadiran sosok pemuda kuno yang berjalan-jalan ketika hari mulai gelap. Penampakan-penampakan tersebut dipercaya adalah arwah dari beberapa pemuda yang jenazahnya masih tertinggal di area gedung ini. Kedua, pasukan Kerajaan Jin. Konon ada pasukan gaib dari Kerajaan Jin yang kerap kali muncul saat malam hari tiba. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, ketika menampakkan diri mereka akan berbentuk kabut asap yang sangat tebal. Namun tidak semua orang dapat melihatnya. Beberapa orang terpilihlah yang dipercaya dapat melihat fenomena mistis ini. Namun, seperti kisah mistis lainnya, hal ini juga masih jadi kontroversi. Sebagian masyarakat percaya, namun sebagian lagi masih meragukan kebenarannya. Ketiga, lorong misterius. Menurut kabar yang beredar di masyarakat, ada sebuah lorong bawah tanah yang menghubungkan antara Gedung Sate dengan Gedung Pakuan yang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Lorong ini dipercaya telah dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Apalagi ada sebuah ruang di lantai dasar Gedung Sate yang tidak pernah dibuka. Hal ini tentu semakin membuat banyak warga penasaran dan semakin yakin jika lorong misterius tersebut memang benar-benar ada. Namun, kabar adanya lorong misterius tersebut ditampik oleh pihak pengelola Gedung Sate. Dan ternyata lorong itu ada namun sudah ditutup selama-lamanya karena mengandung kisah mistis soal tawanan perang yang tewas dan membusuk di sana. Keempat, Museum Pos Berhantu. Museum Pos Indonesia yang berlokasi di belakang gedung ini pun banyak mencuri perhatian karena hal mistisnya. Kabarnya di ruang bawah tanah museum ini memiliki koleksi beberapa patung. Namun ada hal yang janggal dari patung-patung tersebut. Karena jika diperhatikan, patung-patung tersebut akan menatap tajam ke arah pengunjung. Konon saat malam hari tiba, patung-patung itu dipercaya dapat hidup. Yang kelima, hantu Neng City. Dari beberapa kisah horor mengenai gedung ini, kisah hantu Neng City lah yang menjadi paling populer. Konon hantu ini kerap mengganggu siapa saja yang lewat di area gedung, terutama di bagian belakang. Hantu ini dipercaya dulunya adalah seorang pekerja Belanda yang meninggal akibat gantung diri karena ditinggal oleh kekasihnya. Saat menampakkan diri, hantu ini akan berwujud seekor angsa yang bila didekati akan menampakkan diri sebagai wujud aslinya. Seorang perempuan berwajah menyeramkan dengan lidah yang menjulut persis seperti orang yang gantung diri. Demikianlah beberapa misteri yang ada pada Gedung Sate Bandung. Apakah kamu percaya dengan cerita-cerita tadi?